Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, pagi, dan malam buat teman-teman yang menonton konten pembelajaran pada sore hari ini. Kali ini saya akan membahas ya mengenai identifikasi dari jenis tipografi. Seperti itu ya. Kita langsung masuk saja ke slide-nya. Jadi di sini kita akan mengenal ya jenis-jenis huruf dalam tipografi ya. Ada banyak sekali huruf maupun jenis-jenis dari sebuah font ya, seperti Times Roman, Lato, Arial. Itu adalah jenis-jenis font yang ada sekarang ini ya. Saya mereview kembali bahwa apa yang dimaksud dengan tipografi yaitu seni cetak atau tata huruf dalam suatu kesenian ataupun teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Artinya dalam tipografi ini ya tujuan kita yaitu untuk memberikan kenyamanan pada pembaca apa yang tersampaikan dalam pesan melalui visualisasi teks bisa dipahami dari target yang akan kita tuju. Seperti itu ya. Intinya mudah dibaca dan jelas seperti itu. Di samping saya ini juga ada ini ya, ada anatomi huruf ya. Jadi anatomi huruf itu kita membedah jenis-jenis teks ya. Dia memiliki karakter tersendiri, ciri khas tersendiri. Seperti itu. Di sini ada juga yang namanya elemen dari sebuah tipografi ya. Elemen tipografi ini ada dua ya. Yang pertama ada satu huruf teks ya. Huruf teks ini adalah huruf yang dipilih untuk memberikan penjelasan tertentu. Jadi huruf teks ini sifatnya adalah mendukung dari huruf utama. Penyusunan huruf teks penting dilakukan supaya teks mudah dibaca dengan jelas. Jadi usahakan dapat mempertimbangkan mengenai ukuran, warna, dan jenis font agar para pembaca dapat membaca dalam kondisi apapun. Jadi di dalam tipografi ada yang namanya judul maupun subjudul. Jadi huruf judul ini adalah judul, sedangkan huruf teks ini adalah subjudulnya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada huruf judul. Huruf judul ini adalah huruf utama dari suatu publikasi visual. Huruf judul umumnya memiliki ukuran yang lebih besar ya dari huruf teks atau subjudul. Jadi huruf judul ini juga perlu mempertimbangkan jenis font yang dipilih, ukuran dan jenis warna ya. Jadi kita harus memperhatikan juga kaidah-kaidah dalam memvisualisasikan atau memberi pesan apa yang akan Anda sampaikan. Kaidahnya yaitu ya sesuai dengan apa yang Anda ingin sampaikan, mudah dibaca, ingat ya, mudah dibaca dan jelas untuk dipahami dari target Anda yang akan ingin sampaikan. Seperti itu ya. Di sini kita akan masuk mengenai didot ya. Jadi jenis huruf didot ini sejarahnya ada sebuah keluarga dari seniman Perancis ya. Ya ada keluarga Didot lain namanya ya, makanya hurufnya Didot. Dia menggeluti usaha di dalam percetakan dan publikasi. Dari usahanya tersebut telah menghasilkan karya yang sangat berarti dalam sejarah seni dan teknologi khususnya pada bidang percetakan. Nah, ini adalah orangnya ya, Didot ya pada tahun 1689 sampai dengan 1836. Terus ini adalah contoh-contoh huruf Didot. Seperti itu ya. Nah, jadi karakter huruf didot ini dia lebih ke memiliki kaki ya, dia memiliki kaki atau sirip ya yang patah, berarti yang ada di ujung ini ya, kalian bisa lihat ya. Jadi dia yang di kirinya dia mengecil ya, tipis, tapi di bagian kanan dia menebal. Di ujung sebuah huruf dia menipis ataupun patah ya, memiliki tumpuan seperti itu ya. Nah, kalian bisa lihat ya seperti huruf A, I, J, L ya, semua hurufnya tebal ya, kaki batangnya ya. Terus di kiri dan kanan dia sedikit mengecil ya, memiliki kaki atau sirip seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi ke jenis huruf Bodoni ya. Jadi sebenarnya Bodoni itu adalah nama orang yang menemukan atau yang menciptakan dari huruf
Bodoni tersebut ya. Bodoni adalah Giambattista Bodoni ya pada tahun 1740 sampai dengan 1813. Jadi Giambattista Bodoni adalah seorang ahli cetak ya, perancang huruf yang berasal dari Italia. The Duke of Parma telah mengangkat Giambattista Bodoni menjadi seorang pemimpin pada perusahaan yang bergelut pada bidang percetakan. Jadi sama ya dengan Didot ya, dia menggeluti usaha percetakan juga. Jadi perusahaan tersebut telah mencetak banyak karya, yaitu salah satunya adalah tembang puji-pujian edisi peringatan dari Lord Prayer yang dicetak 155 bahasa. Jadi Bodoni ini terkenal sebagai desainer modern karena karyanya adalah seperti Roman style dan Bodoni book ya. Pada tahun 1798, Bodoni membuat desain yang memiliki ciri khas kontras antara bagian stroke yang tebal dan tipis dan juga bentuk serif yang lurus seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Tebal, tipis dan memiliki kaki. Ini adalah karakter dan jenis dari huruf Bodoni. Dia ini tadi ya, bagian stroke yang tebal dan tipis dan juga bentuk serif yang lurus. Seperti itu ya. Ini ya. Bentuk serif yang lurus, ini tebal dan ini yang tipis. Seperti itu. Ini adalah jenis-jenis huruf Bodoni. Terus untuk karakternya ya, dia dicirikan dengan tampilan serif yang dikurung ya, dengan hadir gaya geometris ya. Kemudian dikenal salah satu font Didon pertama yang memiliki kontras tinggi antara garis lebar dan sempit ya. Betul sekali ya. Dia sedikit sempit dan tebal ini ya. Terus di bawah dia memiliki kaki-kaki. Seperti itu ya. Ini ya kalian bisa lihat ya. Di bagian bawah ya ada stroke yang tipis, kemudian ada stroke yang tebal ya. Terus bentuk serif yang lurus yang di bawahnya ini ya. Seperti itu. Lanjut lagi kita masuk ke Aldus Manutius ya. Jadi penemu huruf miring atau italik ya, bahasa terkenalnya itu Aldus Manutius ya. Dia mendirikan perusahaan sama ya, semuanya memiliki perusahaan percetakan di Venice ya, berarti di Italia ya. Venice ini menerbitkan naskah-naskah dalam bahasa Latin klasik dan Yunani berbentuk buku berukuran kecil yang dikenal dengan buku saku. Nah, ini ya salah satunya ya, penemu dari buku saku ini ya, buku kecil ya. Kemudian pada tahun 1500 ia menciptakan huruf miring yang kemudian disebut dengan italik karena berasal dari ahli dari Italia. Jadi penemu dari huruf atau huruf miring italik itu yaitu Aldus Manutius ini ya. Jadi dia kalau huruf-hurufnya miring, italik, nah ini berarti ya. Aldus Manutius. Lanjut lagi ada John Warnock ya. Dan Warnock ini sudah di era modern ya. Jadi dia seorang pembuat huruf yang paling terkenal di abad ini ya. Pada akhir tahun 90 hingga awal tahun 2000, Warnock menjabat sebagai seorang presiden sekaligus Chief of Executive dari Adobe Corporation ya. Jenis Warnock berhasil mencapai puncak karirnya bersama Adobe. Jadi ada hubungan juga dengan Adobe ya. Kalian bisa tahu ya Adobe Reader, yang Adobe Photoshop yang berhubungan ya. Dikarenakan karya-karyanya berhasil menguasai teknologi dalam dunia percetakan dan publikasi, sehingga Adobe telah menguasai menjadi pemilik sebagian besar cipta font yang sudah ada. Ya, ini ada Adobe ya. Jadi John Warnock ini adalah salah satu pendiri dari Adobe seperti itu ya. Jadi ini adalah jenis huruf-huruf Adobe ya. Jenis-jenis yang ada di Adobe yaitu Warnock Pro. Kalian bisa lihat ya di sini ya, Warnock Pro Light, Warnock Pro Light Italic, Warnock Pro Semi Bold, Warnock Pro Semi Bold Italic ya, dia miring agak tebal. Terus Warnock Pro ya di sini ya. Jadi ada jenis huruf-hurufnya. Warnock Pro didesain oleh Robert Slimbeck ya dan diberi nama John Warnock ya, co-founder dari Adobe System. Pada abad ke-21 dipertimbangkan sebagai font yang populer digunakan oleh banyak produk dari Adobe CS ya. Ya. Saya pun juga menggunakan Warnock Pro ini ya untuk mendesain dari logo saya ya, logo jualan. Lanjut, nah ini ada Time New Roman ya.
Ini yang banyak digunakan untuk membuat surat-surat resmi ya. Jadi sejarahnya ya, huruf Times New Roman ini muncul pertama kali pada tahun 1932 ya. Jenis huruf ini diciptakan oleh seorang penasihat tipografi dari Monotype Corporation ya, bernama Stanley Morrison ini ya. Lahirnya jenis huruf Times New Roman bermula dari sebuah kritikannya ya di surat kabar Inggris ya, The Times ini ya. Karena awalnya Morrison ini mengkritik jenis huruf yang digunakan The Times, ia menghasilkan cetak tapi sedikit kuno sehingga perlu diganti yang baru, sehingga pada akhirnya ya kritikan ini menghasilkan sesuatu hal yang baru, melahirkan huruf yang baru ya. Jadi Morrison ini menggandeng Victor Larden ini ya, Victor Larden ya, seorang desainer dari Departemen Periklanan The Times ya, untuk merancang jenis huruf yang layak digunakan The Times. Untuk merancang jenis huruf baru tersebut, Morrison fokus pada dua hal, yaitu yang pertama adalah efisiensi, agar jenis huruf yang dibuat dapat memaksimalkan ruang dalam satu baris di surat kedua. Kemudian adalah keterbacaannya, intinya jelas ya. Jadi huruf ini singkat, jelas, dan padat, seperti itu intinya. Jadi ini adalah sejarah dari Times New Roman ya, didirikan oleh Stanley Morrison yang mengkritik surat kabar The Times ya, yang terkenal di Amerika Serikat. Kemudian dia menggandeng Victor Larden selaku dari orang dalamnya The Times tersebut ya. Ini sejarahnya. Jadi pada intinya ya, sebuah font adalah huruf, angka, simbol, dan karakter lainnya yang memiliki gaya tertentu dan dirancang untuk digunakan dalam cetakan ataupun tampilan elektronik ya. Terus font mencakup berbagai gaya dan ukuran, dan mereka digunakan untuk memberikan tampilan berbeda pada teks. Jadi pada intinya font itu diciptakan agar memberikan kesan yang berbeda dari font-font sebelumnya. Tapi perlu diingat bahwa kaidah-kaidah dalam font itu ya, intinya adalah untuk mudah dibaca, jelas, dan mudah dimengerti ya, dari pembaca tersebut. Seperti itu ya pada intinya ya. Saya ulang lagi, font adalah kumpulan huruf, angka, simbol, dan karakter yang memiliki gaya tertentu untuk dirancang, digunakan dalam cetakan atau tampilan elektronik, yang mencakup berbagai gaya dan ukuran, digunakan untuk memberikan tampilan yang berbeda pada setiap teks. Seperti itu ya. Jadi seperti itu ya intinya dari sebuah font ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya. Silakan kalian baca-baca lagi untuk jenis-jenis tipografi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.